Namaku Ratih. Aku bukan seorang seperti Teh Risa Saraswati, seorang indigo yang bisa melihat dan berinteraksi dengan mereka yang tak kasat mata. Tapi aku bisa melihat mereka. Ya, mereka dalam tanda kutip yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Jangan heran jika kadang aku terkejut sendiri atau tiba-tiba berlari menjauh dari tempat awalku. Karena secara tiba-tiba aku bisa melihat mereka yang tak kalian bisa lihat. Jika kalian pernah mendengar tentang apa yang aku hadapi, kalian boleh percaya atau kalian juga boleh anggap aku berbohong. Aku sama sekali tidak menyalahkan kalian. Serius itu, aku gak akan pernah menyalahkan kalian dengan persepsi kalian sendiri. Kalian mungkin tak melihatnya. Memang mereka tak kasat mata dan sering disebut hantu. Iya, mereka adalah hantu. Jiwa-jiwa penasaran. Kelebihanku dapat melihat mereka adalah sebuah anugerah menurut aku. Walaupun jujur, aku seorang yang sangat penakut. Mungkin dari sini kalian sadar bahwa kita hidup di dunia bukan hanya dengan makhluk hidup yang lain, tapi bersama mereka, makhluk tak kasat mata juga itu ada. Di cerita ini, saya akan menceritakan kejadian yang pernah saya alami dengan mereka yang tak kasat mata. Dimulai saat aku kecil dulu. Aku sudah terbiasa tidur sendiri dalam lampu yang berkeadaannya mati. Dari aku lahir sampai kelas 4 SD, aku tinggal di kampung bundaku tercinta, yaitu kota Bandung. Pengalaman pertamaku melihat mereka saat aku masih di Bandung. Mungkin saat itu di sekitaran aku kelas 2 atau kelas 3 SD, aku lupa. Malam itu sekitar pukul 2 malam, aku terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari ruangan TV. Karena penasaran, aku bangun dan mengintip lewat jendela. Sebagai gambaran untuk kalian, jendela kamarku itu langsung bisa menghadap ke ruangan TV. Aku pun tidak mengerti kenapa bentuk rumahnya seperti itu. Tapi ya sudahlah. Ketika aku intip, aku melihat 2 orang hitam sedang berbicara. Bahasanya aneh. Dan aku yakin itu bukan bahasa Indonesia ataupun Inggris, apalagi bahasa Sunda. Aku masih bisa melihat mereka. Dan tiba-tiba mereka berhenti berbicara, lalu melihatku. Sontak aku pun kembali menutup gorden jendela dan kembali tertidur tanpa menghiraukan mereka itu siapa. Pagi harinya aku kepada Bunda bertanya, "Bun, tadi malam yang ada ngobrol di ruang TV 2 orang yang warnanya hitam, siapa itu, Bun?" "Oh ya, bundaku juga bisa melihat mereka." Aku bingung saat bundaku bilang mereka bukan manusia. Lalu siapa sebenarnya mereka itu?
Apakah mereka baik atau jahat? Aku pun bingung. Dan cerita lainnya, sewaktu pulang dari jalan-jalan bersama keluarga. Memang sudah larut malam. Aku bisa melihat sesosok kakek nenek sedang duduk di atap rumahku. Tentu aku kaget kan. Aku bilang pada ayahku, "Ayah, itu siapa?" Sambil menunjuk mereka ke atap rumah. Ayahku lihat ke atas, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Aku sangat yakin kalau aku tidak lagi bermimpi. Aku yakin kalau saat itu aku terbangun dan sedang melihat mereka. Dan setelah kejadian itu, aku semakin sering melihat mereka dalam berbagai bentuk lainnya. Awalnya sih aku takut, tapi lama-kelamaan aku semakin berani. Iya, berani, walaupun sebenarnya aku adalah anak yang sangat penakut. Ya, mungkin hanya itu sebagian dari memori saat kecilku yang masih aku ingat jelas. Sampai sekarang, aku masih mencoba mengingat yang lainnya, tapi apa daya, tidak ada yang bisa aku ingat lagi. Dan kejadian selanjutnya yang masih hangat dalam ingatanku sekitar 3 bulan yang lalu. Aku sedang berada di kamar dan bermain dengan laptopku. Dan sebut saja Sandra, adikku, sedang berada di ruangan TV. Dan cuaca hari itu sangatlah panas. Sampai aku buka jendela kamarku. Tiba-tiba aku mencium bau busuk dan baunya itu seperti bangkai tikus. Adikku berteriak dari ruangan TV, bau!" Aku membalasnya, "Iya, bau banget." Sandra langsung menuju dapur karena ia mencium baunya dari sekitar situ. "Ah, ini mah ada bangkai tikus lagi di rumah." Tapi aku mencium bau tersebut dari luar rumah sambil menutup jendela kamar. Aku suruh Sandra untuk mengecek di luar rumah. Ternyata tidak ada bau apa-apa. Lalu bundaku keluar dari kamar mandi dan bertanya kepada kami, "Ayah naon? Ada apa?" Lalu kita bilanglah kalau ada bau bangkai tikus. Bundaku mulai mencium bau yang kita rasakan dan berkata, "Teteh, adek, cepat baca ayat kursi." Aku dan adikku langsung terdiam dan cepat-cepat membaca ayat kursi. Setelah kami membaca ayat kursi, tiba-tiba bau itu hilang dengan seketika. Bau menyengat itu bisa dibilang lebih parah dari bangkai yang baunya seperti tikus itu. Sampai sekarang aku masih bisa mengingat dan mencium baunya seperti apa. Ternyata, kata bundaku, tadi ada yang lewat dari dapur, jalan ke ruang TV, lalu masuk ke kamarku dan keluar rumah. Memang kalau bau mereka itu seperti itu, mereka adalah seseorang yang meninggalnya secara tidak wajar. Malam itu pun aku tidak bisa tidur, ya, karena aku penakut.
Dan cerita selanjutnya, pernah gak kalau kalian pernah meminjamkan barang kalian ke orang lain? Dan aku juga pernah, tapi kejadian ini berbeda. Aku masih ingat tahun itu di sekitaran tahun 2011. Aku dibelikan baju oleh bunda, dan baju tersebut seketika menjadi baju favoritku. Malam itu, aku sedang mengerjakan tugas sendirian. Ya, sendirian di kamarku. Kamarku berada di lantai 2, dan malam pun semakin sunyi. Hanya terdengar suara lagu dan samar-samar suara TV dari lantai bawah. Tiba-tiba ada seseorang wanita. Badannya sih tidak terlalu tinggi, dan potongan rambutnya pun pendek, malahan berponi. Dan dia sedang melihatku. Ujung mataku menangkap sesosok perempuan tersebut. Lalu segera kepalaku berpaling dan melihat kepadanya. Kalian tahu, dia sedang memakai baju favoritku itu, baju pemberian bundaku. Aku terkejut, dan beberapa saat kemudian dia pun menghilang. Aku pikir itu hanya khayalanku tentang baju dari bunda tersebut. Lalu aku pun memulai membaca surat-surat pendek dan kembali mengerjakan tugas. Keesokan harinya, aku berencana memakai baju favoritku itu. Setelah aku cari, ternyata baju itu tidak ada. Padahal beberapa hari yang lalu, aku baru menyimpan baju tersebut di dalam lemari. Aneh. Berhubung saat itu aku hampir telat ke kampus, dan aku memutuskan untuk memakai baju yang ada. Sebelum pergi, aku bertanya kepada bunda dan ada saudara jauhku tentang baju tersebut. Saudara jauhku yang menyetrika bajuku masih ingat kalau baju itu sudah aku bawa ke dalam tas. Tapi aku bilang, baju itu tidak ada di tumpukan baju yang baru dicuci. Sorenya, saudaraku yang lain, yaitu Anya, sedang berada di rumah. Akhirnya, kami mencari baju itu bersama-sama. Kami bongkar semua bajuku, tetapi hasilnya nihil. Baju itu tidak ada di tempatnya. Aku mencari di tempat cucian baju yang belum dicuci pun sama hasilnya nihil. Dan aku semakin bingung. Beberapa hari kemudian, aku coba mencari lagi bersama saudaraku yang lain, tetapi tetap tidak ada. Dan aku pun pasrah kalau baju itu aku anggap sudah hilang. Setelah hilang hampir beberapa bulan, aku pun mulai mengikhlaskan baju favoritku itu yang pemberian bunda tersebut, yang mungkin aku pikir belum rezeki aku. Ya, aku mencoba berpikiran positif. Sampai suatu hari, aku dipijat oleh Ibu Lia. Ibu Lia ini adalah orang yang sering memijat keluarga aku. Saat dipijat, tiba-tiba Ibu Lia berbicara padaku seperti ini. "Neng, ayah sahanya di kamar? Neng, ada siapa ya di kamar?" Aku kaget. Karena di kamar hanya ada aku dan beliau. Aku menjawabnya, "Gak ada siapa-siapa, kan hanya kita berdua." Lalu
beliau pun menjawab, "Ah, Neng mah, ibu tahu Neng juga bisa lihat kan? Iya, di kamar Neng aya awewe." "Ah, Neng mah, ibu tahu juga loh kalau Neng bisa lihat. Ini di kamar Neng ada perempuan loh." Aduh, ternyata Ibu Lia ini bisa lihat perempuan itu. Aku jawab saja, "Oh, yang itu? Ya ada, Bu. Tapi biasanya di luar kamar, jarang masuk." "Ah, tahu tuh, Bu, siapa? Dan dia tuh dari mana?" Kalian tahu apa yang Ibu Lia bilang setelah itu? "Aya acok anu ical teneng. Si eta nambut. Engke diangsulkeun cenah. Ada baju yang hilang kan, Neng? Katanya dia itu minjem, nanti dibalikin katanya." Waduh, aku langsung kaget pas beliau ngomong seperti itu. Jadi baju favorit pemberian bunda itu ternyata dipinjam sama dia. Dan dalam hati aku langsung baca-baca. Lalu Ibu Lia bilang lagi, "Nyarios we Neng, punten balikin gitu." Dalam hati aja ngomongnya. "Ngomong aja Neng, bilang aja gini, balikin gitu." Sok di dalam hati ngomongnya. Aku akhirnya ngomong, "Oh iya Bu, ya baju aku ada yang hilang soalnya. Padahal udah aku ikhlasin kok itu bajunya." Akhirnya aku ngomong juga di dalam hati untuk minta dibalikin bajunya itu. Setelah selesai dipijat, Ibu Lia bilang lagi kalau yang begitu juga suka iseng. "Banyakin ngaji aja di kamar ya Neng," kata Ibu Lia. Setelah Ibu Lia itu pulang, aku sama sekali gak berani buka lemari. Besoknya aku coba mencari lagi bajunya, dan ternyata ada dan ditumpukan paling atas. Aslinya kaget sekaligus takut. Lalu aku ambil bajunya. Terus aku teriak kalau bajunya ketemu. Semua orang yang ada di rumah pada kaget. Ya iyalah, orang udah dibongkar tapi tetap nggak ada. Berbulan-bulan, tiba-tiba ada lagi. Aku lupa baju itu aku diberikan ke orang atau aku buang. Yang pastinya aku tidak berani memakai baju itu lagi. Mungkin sekarang dia sedang berada di tempat kalian dan mencari baju yang akan dia pakai lagi. Hati-hati ya. Kita benar-benar hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita benar-benar berdampingan bersama mereka, makhluk tak kasat mata. Dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita seram, cerita-cerita horor lainnya, hanya di Jurnal Horor. Salam horor.